Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rekayasa genetik yang berjudul GMO atau Genetically Modified Organism. Eh, di sini saya tidak sendiri, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Lina Fatima, Adinda Putri Zulaika, Azifah Husna, Gevi Rasulullah, dan saya sendiri, Rahmatul Adawiyah. Selanjutnya, presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Adinda Putri Zulaika. Yang pertama, apa itu genetically modified organism? Genetically modified organism atau GMO merupakan hasil penerapan bioteknologi modern yang memungkinkan pemindahan gen antar organisme yang tidak memiliki hubungan reproduktif alami guna menciptakan organisme baru dengan sifat yang diinginkan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan pangan. Lalu selanjutnya ada manfaat dari GMO tersebut adalah memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi, lalu peningkatan kualitas dan ketersediaan pangan, dan ramah lingkungan. Lalu untuk contoh penerapan bioteknologi GMO, yang pertama ada tomat tinggi vitamin C, bertujuan untuk meningkatkan kandungan vitamin C pada tanaman tomat atau bisa disebut Solanum lycopodium L. Prinsip teknologinya menggunakan kombinasi dua metode utama. Yang pertama, bakteri Agrobacterium tumefaciens berfungsi sebagai kendaraannya untuk membawa gen target ke dalam sel tanaman. Lalu kedua, sistem CRISPR-Cas9 bertindak sebagai gunting presisi yang memotong DNA pada lokasi spesifik untuk memastikan gen baru tersisip dengan akurat, yang menghasilkan penerapan teknologi tersebut memberikan manfaat berupa meningkatkan kadar vitamin C pada buah tomat dengan nilai gizi lebih tinggi. Selanjutnya ada kedelai tahan hama yang bertujuan, rekayasa ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan tanaman kedelai terhadap serangan hama penggerak polong. Serangan hama ini biasanya dapat menurunkan hasil panen dan kualitas biji kedelai. Prinsip dari teknologi ini yaitu memanfaatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor biologis atau kendaraan pembawa gen. Bakteri ini berfungsi untuk mentransfer gen tertentu, yaitu gen yang dinamakan PIN2 ke dalam genom tanaman kedelai. Gen PIN2 ini berperan menghasilkan protein menghambat enzim pencernaan pada hama, sehingga ketika hama memakan tanaman kedelai tersebut, proses pencernaannya terganggu, dan akhirnya hama tidak dapat berkembang biak atau mati. Dengan demikian, tanaman kedelai ini menjadi lebih tahan terhadap hama tanpa perlu terlalu banyak penggunaan pestisida kimia. Selanjutnya, contoh penerapan bioteknologi GM atau GMO. Itu yang pertama. Yang ketiga ada ubi jalar kaya provitamin A dengan tujuan meningkatkan kandungan B-karoten atau sumber provitamin A untuk mengatasi masalah kekurangan gizi. Di mana prinsip teknologinya itu melakukan rekayasa genetika langsung pada jalur biosintesis karotenoid di dalam tanaman ubi jalar. Aktivitas enzim kunci yaitu piton sintes atau PSY ditingkatkan agar tanaman mampu memproduksi B-karoten dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Hasil penerapan teknologi tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan kandungan gizi pada ubi jalar, penyediaan sumber provitamin A yang lebih stabil, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Tantangan dari pengaplikasian ini adalah masih adanya persepsi negatif terhadap keamanan pangan transgenik dan perlunya pengujian lebih lanjut untuk memastikan stabilitas ekspresi gen. Namun, teknologi ini memiliki prospek masa depan yang menjanjikan dalam pengembangan tanaman bergizi tinggi dan berperan penting dalam upaya mengurangi defisiensi vitamin A secara berkelanjutan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tantangan dan prospek masa depan dari penerapan bioteknologi GMO, di mana pada bagian tantangan, penerapan GMO masih menghadapi beberapa hal seperti
memastikan stabilitas ekspresi gen agar hasilnya konsisten, efisiensi proses transformasi, serta mengatasi persepsi negatif masyarakat terkait keamanan pangan transgenik. Namun, di balik itu semua, GMO ternyata memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan, yaitu bioteknologi GMO dapat dikembangkan untuk menghasilkan tanaman fungsional dengan kandungan gizi tinggi secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi masalah kekurangan gizi serta mendukung peningkatan kualitas dan ketahanan pangan global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.